Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nur Hamidah dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi merupakan dokumen kontrak yang di dalamnya mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi ini merupakan perjanjian yang sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nantinya perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 52-56 dijelaskan bahwa terdapat kebijakan penyelenggaraan kontrak konstruksi yang di dalamnya meliputi yang pertama ada penyedia jasa dengan kewajiban wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu, mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek, penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai perjanjian kontrak, memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Yang kedua, ada subpenyedia jasa, wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu. Pekerjaan utama hanya diberikan kepada spesialis dengan persetujuan pengguna jasa. Pekerjaan penunjang diberikan oleh penyedia jasa menengah atau besar kepada subpenyedia jasa kecil. Yang terakhir ada pengguna jasa, wajib membayar atas penyerahan hasil pekerjaan secara tepat jumlah dan waktu. Yang selanjutnya ada syarat-syarat kontrak kerja konstruksi. Yang pertama ada para pihak. Para pihak ini meliputi akta badan usaha, nama wakil badan usaha, kewenangan, sertifikat keahlian dan keterampilan kerja, serta alamat badan usaha. Yang kedua ada rumusan pekerjaan, meliputi pokok-pokok pekerjaan, misalnya volume, nilai pekerjaan, ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan, tata cara, serta pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan. Yang ketiga ada masa pertanggungan, meliputi jenis pertanggungan kewajiban penyedia jasa, pertanggungan nilai jaminan, jangka waktu pertanggungan, prosedur pencairan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat ada tenaga ahli, meliputi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli, prosedur penerimaan atau pemberhentian tenaga ahli, serta jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang kelima ada hak serta kewajiban pengguna dan penyedia jasa. Yang selanjutnya ada pembayaran, mengenai volume, besaran fisik, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, denda, serta jaminan. Yang selanjutnya ada ketentuan mengenai cedera janji oleh penyedia dan pengguna jasa. Kemudian ada penyelesaian perselisihan, bisa itu mencakup penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pemutusan kontrak kerja konstruksi, meliputi bentuk pemutusan yang disepakati para pihak. Kemudian ada keadaan memaksa, meliputi kesepakatan mengenai risiko khusus, keadaan memaksa lain, serta kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa. Lalu ada kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan, kemudian ada perlindungan pekerja, serta ada aspek lingkungan mengenai pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia. Kemudian ada bentuk-bentuk kontrak konstruksi. Menurut aspek perhitungan biaya dibagi dengan kontrak lumsum dan kontrak harga satuan. Untuk kontrak lumsum sendiri, jumlah dan harganya sudah pasti dan tetap. Kemudian seluruh risiko yang kemungkinan terjadi selama penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, tapi selama gambar dan spesifikasinya itu tidak berubah. Untuk kontrak harga satuan didasarkan pada harga satuan yang pasti dan tetap dan menggunakan spesifikasi teknis tertentu. Selanjutnya menurut aspek pembagian tugas.
ada kontrak rancang bangun atau turnkey. Pembayarannya ini sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Kemudian ada kontrak BOT atau BLT. Kalau untuk BOT ini, setelah pembangunan, investor berhak untuk mengelola dan memungut hasil dalam kurun waktu tertentu. Setelah masa konsesi selesai, fasilitas dikembalikan kepada pemilik. Untuk kontrak yang BLT, pemilik itu seolah-olah menyewa kepada investor sebagai angsuran dalam kurun waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir, fasilitas dikembalikan kepada pemilik. Kontrak EPC dan kontrak PBC serta kontrak swakelola. Untuk kontrak EPC hampir mirip dengan kontrak turnkey, namun biasanya digunakan untuk proyek industri, minyak, gas bumi, petrokimia, dan pembangkit listrik. Untuk PBC berbasis kinerja yang dihasilkan dan dilakukan uji coba serta penilaian performance. Untuk yang terakhir ada kontrak swakelola. Dianggapnya bukan bentuk kontrak karena pekerjaan ini dikerjakan atau diselesaikan sendiri tanpa memborongkan kepada penyedia jasa. Menurut aspek cara pembayaran, ada monthly payment. Prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. Nanti setelah diakui prestasinya ini akan dibayar. Selanjutnya ada stage payment. Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan atas kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Yang terakhir ada contractors full prefinance. Penyedia jasa mendanai terlebih dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Setelah pekerjaannya selesai, penyedia jasa akan mendapat pembayaran sekaligus. Selanjutnya ada yang menurut aspek perhitungan jasa. Ada biaya tanpa jasa atau cost without fee, biaya ditambah jasa cost plus fee, dan biaya ditambah jasa pasti cost plus fixed fee. Untuk cost without fee, untuk kontrak ini dibayar sebesar biaya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapat imbalan. Biasanya pembangunan atau proyeknya ini untuk kegiatan sosial, misalnya membangun panti asuhan. Selanjutnya ada biaya ditambah jasa. Penyedia jasa dibayar dengan seluruh biaya pekerjaan, ditambah biaya jasanya. Biasanya biaya jasa ini dibentuk yaitu dalam presentasi dari biaya keseluruhan. Untuk biaya ditambah jasa pasti merupakan imbalan untuk penyedia jasa sejak awal yang sudah ditetapkan secara pasti dan tetap walaupun biaya pekerjaan itu berubah. Untuk jenis kontrak jasa konsultasi ada 3, ada lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.